Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umi Salamah dengan NIM 8424017. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengolah data menggunakan Smart PLS. Langkah yang pertama, kita harus membuat kuesioner terlebih dahulu sesuai penelitian yang ingin dibuat. Di sini saya akan meneliti TikTok live shopping, jadi saya membuat kuesioner penelitian TikTok live shopping. Kita buat dulu pertanyaan demografi. Yang pertama itu eh, jenis kelamin. Opsi satu kita isi laki, laki. Opsi dua perempuan. Yang kedua itu usia. Usia Anda saat ini. Kita ganti menjadi jawaban singkat. Selanjutnya itu provinsi domisili asal. Seperti ini. Selanjutnya apakah Anda pernah berbelanja melalui fitur live shopping yang ada pada platform TikTok? Ini kita kasih pilihan ganda. Ya dan tidak. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan utama. Kita ganti bagian aja. Nah, ini untuk pertanyaan demografi dan kita lanjut ke pertanyaan utama. Nah, untuk pertanyaan utama sendiri, kita kan ini. Nah, kita gunakan pertanyaan ini. Jadi, sesuaikan dengan variabel yang ada. Di sini, untuk penelitian ini ada 5 variabel, yaitu attractive, enjoyment, social present, online inclusive buying, continue process intention. Nah, ini untuk variabelnya dan pertanyaannya kita cari di sumber-sumber yang ada seperti itu untuk membuat pertanyaannya. Nah, di sini saya sudah menggunakan bahasa Indonesia seperti ini sesuai dengan variabel-variabelnya. Oke, untuk pertanyaan pertama itu pada variabel activants kita salin aja. Terus kita tempel ke sini. Nah, selanjutnya pilih IKIR 1 sampai 5. Jika 1 itu kita gunakan skala linier. Jika 1 itu sangat tidak setuju,
Dan yang 5 sangat setuju. Nah, seperti ini. Kita salin aja. Nah, nanti bisa memilih kalau 1 sangat setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 pertanyaan yang kedua. Kita lanjutkan. Ini untuk pertanyaan pertama, kedua, terus ketiga. Kita salin lagi. Kita lanjut pertanyaan keempat. Lanjutkan terus sampai akhir. Sampai pada variabel terakhir. Tinggal copy paste aja. Copy paste, salin. Kita lanjut ke enjoyment. Dan seterusnya. Kalian bisa sesuaikan saja sampai selesai. Jadi membuat pertanyaan eh, dari menurut pandangan saya, setelah TikTok Shopping memiliki gaya visual yang menarik, termasuk dandanan dan cara presentasi secara berniat bersikap positif. Jadi kalian bisa pertanyaan ini kuesionernya singkat saja, pakai skala linier, terus sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju, dan seterusnya. Kalian bisa publish di sini dan juga share ke responden-responden agar mengisi seperti itu. Selanjutnya, ini adalah hasil dari kuesioner yang telah dibuat tadi. Ini sudah ada yang mengisi dan ini hasilnya. Selanjutnya kita akan hapus-hapus dulu tulisan yang tidak digunakan. Yang kita gunakan hanya angka-angka ini saja. Jadi yang di sini kita hapus saja. Delete. Nah, ini yang akan kita gunakan. Data yang akan kita gunakan. Selanjutnya, nanti setiap variabel kita ganti menjadi kode-kode seperti ini. Jadi, ini kan pertanyaan yang tadi. Nah, setiap variabel kita ganti kodenya. Jadi, attractive first A1, enjoyment E, social present S, social impulsive buying OIB, continuous purchase intention CP, CPI, seperti itu. Jadi kita ganti dulu sesuai kodenya. Berarti A1 sampai A7 kita ganti dulu.
Kita hapus pertanyaannya, terus kita ubah menjadi A1. Kita drag aja agar cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai sini. Ini sudah terganti ya. Ini saya zoom. A1, A2, A3. Kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya itu E1 sampai E6. E1. Kita drag juga. E2, E3, E4, E5, E6. Nah, sudah. Ini jika tidak kelihatan E sampai E6. Kita lanjut. Selanjutnya E6, SP1 sampai SP6. SP1. Kita drag juga. SP3, 4, 5, 6. SP6. Selanjutnya OIB1 sampai OIB6. OIB1. Kita drag sampai OIB6. Ini OIB6. Yang terakhir yaitu CPI1 sampai CPI5. CPI1 CPI1 sampai 5. Kita drag. Bentar, ini ada yang salah. CPI1. Sudah seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan save file. Save filenya kita gunakan seperti ini. Sebentar. File, kita save as, kita klik browse. Nah, kita akan ubah menjadi CSV karena untuk mengekspor ke Smart PLS itu harus formatnya berbentuk CSV. Jadi kita save dulu. Kita ingat kita harus CSV. Kita save. Nah, ini sudah berbentuk CSV. Baik, selanjutnya kita bisa buka dulu Smart PLS-nya. Tampilannya jika sudah dibuka seperti ini, kita klik New Project di atas ini. Klik, terus kita kasih nama, bebas. Kalian bisa namain apa? Sini aku mau namain puas riset pasar. Kita klik OK. Nah, sudah tampil seperti ini. Kita double check pada import data ini. Kita import data yang Excel tadi yang sudah di CSV. Kita klik, kita open. Oke, ini bisa kalian ganti atau gini aja nggak apa-apa. Oke.
Tunggu dulu. Tanya, setelah sudah muncul, kita klik pada UAS riset pasar yang di atas ini, yang bagian ini. Kalian klik. Nah, muncul seperti ini. Nah, langkah yang pertama kita akan membuat laten variabel terlebih dahulu. Karena tadi variabelnya ada 5, kita buat 5 laten variabel. Klik laten variabel di atas ini. Klik, terus kalian terserah mau gimana. Nah, sudah seperti ini, kalian bisa klik select untuk uh, merapikan. Sebentar, kita rapikan dulu. Kita rapikan. Jika sudah dirapikan seperti ini, eh, selanjutnya kita akan merubah nama-nama ini sesuai variabel yang ada. Klik kanan, kita ganti rename. Yang pertama kita ganti attractiveness. Kita klik OK. Selanjutnya klik ini, rename. Ganti yang kedua itu enjoyment. Klik OK. Terus yang ketiga itu social present. Oke, yang keempat impulsive buying. Oke, terus yang terakhir itu continuous purchase. Continuous purchase intention. Oke, setelah itu kita akan dari indikator ini kita akan kasih ke sini. Caranya klik pada A1 sampai A7 karena indikator yang pertama attentions ini dipindah sini. Kita tinggal seret saja semuanya di sini. Nah, seperti ini. Terus ini untuk enjoyment. Enjoyment kita shift dan kita copy kok di semuanya. Terus diseret ke enjoyment. Sekarang SP1 sampai SP6 tadi pindahkan ke social present. Terus IB1 sampai IB6 kita pindahkan ke impulsive buying. Dan yang terakhir CPI1 sampai CPI5 kita tension. Nah, seperti ini. Ini kita tinggal merapikan lagi. Kita kasih ke bawahnya, terus ini ke bawahnya lagi. Seperti ini. Terus eh, terus kita selanjutnya kita konekkan antara ini ke kelima ini. Yang pertama kita konekkan karena kita ingin mengetahui apakah attractiveness itu bertambah impulsive buying. Jadi kita konekkan ke impulsive buying. Caranya kita klik
kita pilih connect ini dulu, terus kita klik dan kita seret ke inclusive flying seperti ini. Enjoyment dan social presence juga sama karena kita ingin mengetahui apakah berdampak ke inklusif, jadi kita disamain. Kita klik, klik, terus kita seret. Bentar, klik. Bentar, karena ini seperti ini, terus yang ini. Selanjutnya kita ingin mengetahui apakah impulsive buying itu berpengaruh ke continuous purchase intention. Kita impulsif kita syarat konekkan ke continuous purchase intention. Nah, jika sudah berubah warna variabel latennya sudah berwarna biru, itu artinya sudah terkoneksi. Selanjutnya, jika sudah terkoneksi, kita klik calculate, terus please, terus kita klik start calculate, kita pilih outer loadings. Nah, di outer loadings ini masih ada merah-merah. Nah, pada merah-merah ini kita akan hapus, namun kita hapus yang pada merah-merah ini, kita hapus angka merah mulai dari yang paling kecil sampai datanya ini angkanya hijau semua. Kita yang paling kecil, kita cari yang pertama yaitu 0,174 di SP6. Kita kembali ke data yang tadi, terus kita klik pada SP6, terus kita klik kanan, delete. Kita kembali ke calculate, place algorithm, calculate. Kita tunggu dulu. Kita klik outer loadings, kita cari lagi yang paling kecil. Yang paling kecil ada di A6, yaitu 0,421. Kita kembali ke data tadi, kita pilih A6. A6 kita klik, kita delete. Start calculate. Terus outer loadings. Kita pilih yang paling kecil lagi. Ada A4. A4 yang paling kecil, A4 kita hapus, berarti kita kembali lagi, pilih A4, klik kanan, delete. Lagi ke calculate lagi, paste algorithm, start outer loadings. Terus selanjutnya kita yang paling kecil lagi itu ada di CP1. CPI1. Kita kembali, kita klik CPI1, klik kanan, delete. Kita kembali lagi ke calculate, pilih outer loadings, terus selanjutnya itu yang paling kecil IB5. IB5 kita hapus, IB5 klik kanan, delete. Kita ke calculate lagi, start calculate, outer loadings. Selanjutnya itu ada di IB6. Selanjutnya di calculate, paste algorithm, start calculate, terus kita ke outer loadings. Selanjutnya yang masih ada merahnya CP15. CP15 CPI 5, sorry, CPI 5. Delete.
Kita ke calculate lagi. Start calculate outer loadings. Terus ini tinggal 2 berarti ada di A3. A3 kita hapus. Kita yang terakhir start calculate outer loadings. Nah, yang terakhir ada di A1. Kita kembali dan A1 kita hapus. Delete. Udah semua, kita akan cek lagi untuk memastikan loadings. Nah, data di outer loading sudah hijau semua. Selanjutnya kita akan menjelaskan uji dari data ini. Yang pertama, kalian ke data ini, ke bagian ini, terus yang pertama kita akan uji eh, diskriminasi validity. Kita klik diskriminasi validity di bagian ini. Nah, diskriminasi validity tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap variabel dalam penelitian memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain berdasarkan hasil eh, yang diperoleh nilai pada diagonal yaitu attractiveness sebesar 0,768, enjoyment sebesar 0, continuous purchase sebesar 0,819, terus enjoyment sebesar 0,780, impulsive buying sebesar 0,822, social presence sebesar 0,815. Seluruhnya lebih besar dibandingkan nilai korelasinya dengan variabel lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi uji diskriminasi validity. Itu untuk uji diskriminat validity. Selanjutnya kita akan uji R-square. Pada R-square ini, nilai untuk impulsive buying sebesar 0,165. Untuk continuous purchase intention sebesar 0,127. Untuk impulsive buying nilai 0,165 berarti acceptiveness, enjoyment, dan social presence mampu menjelaskan 16,5% variasi impulsive buying. Sementara itu, untuk nilai R-square continuous purchase sebesar 0,127 yang berarti impulsive buying mampu menjelaskan 12,7% variasi pada continuous purchase intention. Sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Selanjutnya kita akan uji F-square. Kita klik pada F-square di bawah ini. Nah, tahap ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis, objectiveness memiliki nilai F2 sebesar 0,000 sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap impulsive buying. Jadi, objectiveness tidak berpengaruh kepada impulsive buying. Selanjutnya, enjoyment memiliki nilai sebesar 0,015 yang menunjukkan pengaruh sangat kecil, sedangkan social presence di social presence ini di bawah sendiri memperoleh nilai sebesar 0,043 yang termasuk kategori pengaruh kecil. Sementara itu, pengaruh impulsive buying pengaruh impulsif terhadap continuous continuous purchase memiliki nilai F
F2 sebesar 0,145 yang menunjukkan pengaruh paling besar di antara hubungan yang diuji dan mendekati kategori sedang. Itu untuk F square. Selanjutnya, kita uji pad koefisien. Kita klik pada pad koefisien di bawah ini. Tahap ini menunjukkan hasil pad koefisien yang menggambarkan arah dan besarnya pengaruh antar variabel dalam model penelitian. Attractiveness memiliki koefisien sebesar min 0,025 terhadap impulsif buying yang menunjukkan hubungan negatif namun sangat lemah. Untuk enjoyment memiliki koefisien sebesar 0,176, sedangkan social present memiliki sebesar 0,276, sehingga keduanya menunjukkan hubungan positif terhadap impulsive buying. Selanjutnya, pada impulsive buying memiliki koefisien sebesar 0,356 terhadap continuous purchase intention yang merupakan hubungan paling kuat dalam metode penelitian ini. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis menggunakan metode brush-typing. Kita kembali ke data yang ini tadi. Selanjutnya kita klik calculate. Kita klik brush-typing. Terus lalu ubah ini ke 500, benar. Terus dan pilih test type-nya di on-tiled ini dan kita lanjut start calculate. Kita tunggu dulu. Nah, ini untuk hasil dari menggunakan metode bootstrapping tadi. Di sini menunjukkan kita melihat T value dan T statistik dan P value-nya. Suatu hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai tes statistik ini lebih dari 1,96 dan p-value-nya kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis ini, pengaruh pada attractiveness terhadap impulsive buying memiliki nilai T statistik sebesar 0,343 dan p-value-nya sebesar 0,366. Sehingga hipotesisnya ditolak karena tidak memenuhi nilai t-square dan p-value-nya tadi. Selanjutnya, pada enjoyment ini memiliki T statistik sebesar 1,557 dan p-value-nya sebesar 0,060. Nah, enjoyment terhadap impulsive buying juga hipotesisnya ditolak. Sementara itu, pada impulsive buying terhadap koefisien intention memiliki nilai yang signifikan dengan T statistik dan p-value, yaitu sebesar T statistiknya sebesar 5,401 dan 0 p-value-nya 0,000, yang dimana berarti hipotesisnya diterima. Untuk social present juga sama,
Social listening terhadap impulsive buying juga sama dengan memiliki nilai eh, statistik sebesar 2,719 dan p-value-nya 0,03. Berarti menunjukkan social presence terhadap impulsive buying menunjukkan pengaruh yang signifikan dan sehingga hipotesisnya dapat diterima. Jadi untuk kesimpulan hasil analisis data menggunakan SPSS ini dapat disimpulkan bahwa social presence berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulsive buying, sedangkan impulsive buying juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous purchase intention. Sementara itu, attractiveness dan enjoyment tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap impulsive buying. Hasil ini menunjukkan bahwa interaksi dan kehadiran sosial media TikTok Live memiliki peran yang lebih besar dalam mendorong pembelian impulsif dibandingkan daya tarik host maupun kesenangan yang dirasakan konsumen. Oleh karena itu, pelaku bisnis dapat lebih mengoptimalkan interaksi selama sesi live shopping untuk meningkatkan pembelian impulsif dan mendorong nilai konsumen melakukan pembelian kembali. Seperti itu untuk eh, kesimpulannya dan juga langkah-langkah dan hasil dari eh, market research Partik dengan Smart PLS ini. Sekian dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.